Tapi memang kalau memang udah overpopulasi, pasti aku hibahin lagi. Hibahin ke, Ya kan? jangan sampai bisa adopsi si anak bule tapi nggak bisa merawatnya. Ya. Iya. Temukan berbagai macam informasi menarik mengenai dunia hewan hanya di Fauna Apps. Download sekarang. Selamat datang di Cerita Fauna. Yeay! Udah pada pinter sekarang. Tentunya masih bersama saya Rani karena belum ada penggantinya. Pengen sih. Nah, Sobat Fauna, sebelum kita mulai, siapa bintang tamu kita yang boom duar, ya kan? Alangkah baiknya jangan lupa untuk di-download aplikasi Fauna. Kalau yang udah punya bisa langsung di-update aja. Karena banyak sekali fitur-fitur baru yang ada di aplikasi Fauna. Salah satunya adalah Fauna Care, Fauna Foundation, Fauna Adoption, dan juga Fauna Shop. Makanya untuk lebih lanjutnya nanti langsung download aja nih. FAWNA. Ya, mantap. Oke, gak usah lama-lama, langsung aja. Hari ini kita kedatangan Kak Faris. Oh, Sobat Fauna ya, Sobat Iya, Fauna Sobat emang ya. Fauna. Oke. Ada panggilan sendiri, Sobat Faris gitu ada? Sobat, oh nggak ada. Cuma berdua yang friend aja. Oh gitu. Nah pasti penasaran kan ini siapa sih gitu. Sebenarnya sih udah kayak gong banget ya video-videonya. Aku langsung video gitu doang banyak banget ya yang nonton. Enggak, tapi ada ceritanya kan pasti. Ada ceritanya. Kak semua. Faris mungkin boleh diperkenalkan dulu kepada Sobat Fauna yang ada di rumah. Halo Sobat Fauna, kenalin aku Faris Kiram. TikTok aku Cimot Bedu and Friend ya. Nggak apa-apa, ini mumpung masih free, nggak apa-apa promosi TikTok. Yes. Aku ini pecinta binatang ya. Oke. Di sini pecinta binatang ya. Heeh. Spesifiknya ke musang kali ya. Oke. Heeh. Tapi banyak binatangnya yang ada di rumah. Kurang lebih ada 16 ekor Musang musang. semua itu. Musang semua. Oh, udah kayak ternak anak ya. Udah kayak ternak anak. Ya udah kayak anak aku sendiri Udah anak sekarang. sendiri Iya. ya. Nah, itu 16 ekor musang yang sekarang ada di rumah itu dari mana aja itu? Aku dapetinnya dari banyaknya hibahan-hibahan dari teman-teman yang memang udah nggak kuat buat mengadopsi si hewan ini ya. Untuk merawat. Untuk merawatnya lebih tepatnya untuk merawat si hewan ini, si musang lah ya tepatnya. Itu dihibahin ke aku terima. Oh, Sekarang gitu. aku rawat sampai 16 ekor. Ini abis ini 50 musang nih dihibahin. Kalau memang ada ya aku siap. Oh gitu, tapi emang dedikasinya memang hanya untuk musang atau gimana? Kebetulan karena memang aku suka banget sama musang ya aku dedikasin buat musang aja Oh sih. gitu. Emang semahal itu ya perawatannya dia? Kok sampai ada temen-temen yang kayak hibahin gitu loh, kayak nggak kuat lagi. Mahal sih. Rambutnya keras tes. Banyak faktor sih. Mungkin ekonominya lagi turun atau gimana kan. gitu. Ya, jadi biasanya banyaknya tuh yang pindah kerja, pindah kosan. Mau pindah rumah, pindah kota tuh dihibahin ke aku. Oh gitu. Jadi mereka udah nggak mungkin dilepas liarkan kan musang peliharaan ya. Mereka mungkin ngeliat konten aku, kontak aku buat ngehibahin si Oke. anak buahnya itu. Jadi kesimpulannya itu sebenarnya kalau perawatannya sih standar aja ya. Relatif aja sih. Relatif Iya, aja. relatif. Ya kan? Kak Jangan Faris? sampai bisa adopsi si anak bule tapi nggak bisa merawatnya. ya, Iya, jangan karena sampai komitmen itu kan yang susah. Terus itu kan untuk si musang itu semua jenis musang ada. Aku hanya ada beberapa jenis aja sih kebetulan, nggak semuanya karena memang nggak semua orang juga dapetinnya gampang lah dapetin musang ini. Jadi mungkin ada musang bulan, ada musang pandan di rumahku. Soalnya kan kalau musang itu kita masih ada daerah-daerah yang ada lahan kosong, terus bukan lahan kosong ya kayak deket perkebunan, terus itu ada masuk kan si musang. Karena aku dulu pernah Kak Faris, aku musangnya musang pandan. Oh. Itu aku nggak bisa kan, aku kasih ke komunitas karena aku nggak bisa ngerawat. Yeah. Kalau kayak gitu bisa juga rescue ke rumah-rumah orang gitu. Bisa banget. Aku kebetulan udah beberapa kali nge-rescue dari tetangga aku, bahkan dari orang jauh pun minta tolong ke aku. Bayar nggak? Aku nggak. Aku langsung datang ke rumahnya, aku datengin, aku rawat. Tapi memang kalau memang udah overpopulasi, pasti aku hibahin lagi. Hibahin ke dalam arti ke teman-teman yang pecinta hewan ya, nggak sembarangan.
aku rilis juga. Oke. Jadi nggak sembarangan aku hibah. Mm-mm. Aku hibah yang memang mereka mampu. Paling mahal emang musang apa sih kalau di dunia musang ini? Yang pastinya ya ada musang yang paling mahal tuh musang binturong karena Perawatannya ya, paling mahal perawatannya. perawatannya. Heeh. Ya semua musang sebenarnya mahal sih perawatannya ya. Nggak bisa di ini yang murah nih perawat ini. Sebenarnya secara umumnya semua perawatannya mahal. Iya, kalau di dunia anjing kan ada tuh yang kayak poodle, golden gitu kan pasti beda sama malamut, sama husky gitu kan karena kan perawatannya mereka beda. Kalau musang nggak ya sama Kalau aja. musang nggak sama aja. Mau itu yang jenisnya musang apa Sama aja. rata. Iya, perawatan itu sama aja. Wow. Mas Faris, kan musang itu ada yang bau ya, ada yang bau Iya, pandan. ada yang bau, ada yang Terus enggak. gimana itu kok bisa tertarik sama yang kayak begitu-begitu? Kenapa nggak kucing gitu kan? Kenapa nggak kucing? Kenapa miara musang ya? Heeh. Karena musang ini hewan yang unik aja sih. Jarang dipelihara sama orang ya, dirawat sama orang. Kalau kucing kan mungkin udah umum ya. Iya. Hewan apa sebutannya tuh? Udah memang peliharaan lah, Iya. hewan peliharaan. Kalau Hewan musang kan kesayangan. aslinya kan hewan liar. Bisa dipelihara sampai jinak, bisa akrab sama orang, itu keunikan tersendiri sih buat aku. Oh gitu. Jadi kan sebenarnya musang-musang yang ada di Mas Faris ini juga aslinya musang yang tadinya juga musang liar tapi terjebak di pemukiman gitu Iya. juga ada ya? Ada. Aku ada mulai dari yang kecil sampai yang besar aku pernah rescue. Oh iya. Yang jinak itu yang aku rescue-nya itu yang dari kecil itu tuh. Oh. Aku rawat, aku kasih minum susu. Iya. Nah itu sampai besar dia bisa jinak. Iya, karena balik lagi ya, kita kan memang yang menjadi isu saat ini, isu global ya, adalah hilangnya sekarang ekosistem alam kan, dimana hal-hal seperti ini, maksudnya binatang liar yang masuk ke rumah itu sekarang bukan hal yang langka lagi, Udah tapi lumrah, ini udah lumrah lumrah, banget udah gitu. lumrah, Nah udah itu padahal ya, ketika kita hewan itu udah masuk ke kampungan atau udah berinteraksi dengan manusia itu udah susah sekali untuk balik lagi ke hutan gitu. Bukan begitu? Betul. Gitu. Jadi kalau misalnya kita nih mau adopsi gitu atau kita mau dapat musangnya dari Kak Faris gitu kan. Maksudnya kayak aku minta hibah gitu. Ada kasih nggak syarat itu? Lo harus punya rumah minimal segini nih, jangan ngekos dong, gini-gini. Syaratnya paling aku tanyain dulu sanggup apa enggak untuk beli pakannya sama beli kandangnya, karena nggak mungkin kita kasih kandangnya yang kecil. Aku minimal biar musang itu kandangnya harus 90. Baru aku berani hibah. Ukuran 90 cm ya yang rada besar. Ukuran kucing. Nah, itu minimal kandangnya harus 90 cm. Sama harus siap ya biaya pakannya itu. Iya, makanannya. Kan makanannya buah-buahan kan. Kecuali dikasih makan anggur ya. Nggak buah-buahan juga sih. Dia ada daging-dagingannya juga. Nah, itu yang rada berat tuh ya di daging-dagingannya itu. Karena musang ini kan hewan omnivora ya, pemakan segala. Jadi nggak cuma makan buah-buahan. Dagingnya mentah? Dagingnya karena biar aman sih aku rebus sih. Oh gitu, ya biar nggak ada bakteri ya? Iya. Nah makanya nih Kak Faris, di Fauna ini ada fitur namanya Fauna Adoption, di mana kita tuh bisa conversation dulu kayak tadi, sanggup nggak lu, ada nggak kandangnya gitu kan, luasan tempat rumah lu berapa gitu. Jadi nggak sekonyong-konyong aja langsung kayak oh ya udah nih mana kalau mau dihibah langsung gitu. Tapi Kak Faris bisa menanyakan bagaimana kesiapan baik secara mental, tempat, ya duit juga ya say gitu kan, sama si calon pemilik barunya ini. Terus juga biasanya hewan itu punya karakter masing-masing, jadi kita butuh konsultasi itu kan. Ya. Untuk pindah tangan itu kita harus tahu kondisi hewannya, perilaku nanti hewannya. Jangan lupa di Fauna Foundation. Boleh. Foundation adoption. Kalau foundation nanti kita penggalangan dana ya. Aku udah ada kok aplikasinya. Keren. Gini nih bintang tamu Banyak forum-forumnya ya ternyata di situ ya. Iya kan, nanti kita bikin forum musang. Boleh. Tapi keahliannya cuma musang aja atau ada? Aku di rumah ada piara burung juga, piara ikan juga. Apa burungnya? Kicau? Kicau. Tadi kicau ada, aku punya murai juga. Terus sekarang lebih ke... Ikut kontes dong? Enggak sih, cuma buat rame-ramean aja di rumah. Oh, gini mini apiari lah ya. Cuma sekarang udah geser ke burung-burung perkutut. Kenapa? Kayak gitu-gitu. Ya, adanya. Tren? Enggak tren apa sih. mati? Emang lebih... Ini aja biar apa ya, kerasa
Perkututnya salah. Rumah zaman dulu tuh suka piara burung Perkutut gitu, enggak, jadi biar berasa. perasaan bukan burung perkutut Biar berasa. juga, burung dara. Kalau nenek Kalau burung dara nggak ada suaranya, kalau burung Oh, yang perkutut harus bersuara iya, dia ya. aku kan kecil tuh, pokoknya aku keinget wah suka dengar gitu. suara burung Aku itu. aku beda kasta deh kayaknya, aku soalnya dengerin jangkrik. Jangkrik kodok ya. Iya, kayaknya beda kasta kita. Di rumah nenek aku kebetulan banyaknya burung gitu. Burung, oke. Terus selain burung, Aku di rumah ada ikan juga, ikan nila seperti itu. ternak ya? Aku Ikan pakan ya? Pangan? Ikan pakan Pangan. iya. Oh, ini budidaya? Budidaya aku budidayain juga. Oh, banyak ya usahanya Banyak. Kiloan Kebetulan dijual ya, apa gimana? karena aku kan suka sama binatang ya. Jadi segala macam binatang diduitin ya? Lebih- Bisa. Dijual kiloan? Enggak aku jual, ini buat konsumsi pribadi aja. Oh, gitu. Jadi enggak aku jual Tapi kalau ada yang mau beli boleh. kalau mau ada yang beli boleh aja. Hmm. Cuma ya karena porsinya nggak banyak ya, paling sekilo 2 kilo bisa Oh, aku gitu. lepas. Di kolam apa di Aku di kolam. Oh, bikin kolam ya? Bikin kolam, Punya bikin Ih, kolam. mau dong. Kan konsumsi pribadi kan nanti. Iya, sama aku lo. konsumsi pribadi aja nggak buat jual. Banyak tapi jumlahnya. Lumayan banyak sih, lumayan banyak. Wow. Sekarang hewan ikan nila ini sekali beranak dia banyak. Oh, gitu. Mm-mm. Belajarnya gimana itu dulu? Aku dari pengalaman aja sih. Oh, gitu. Dari pengalaman. Banyak aja. ya pengalaman ya di dunia hewan ya. Curiga ini. Emang basicnya apa? Penasaran saya. Aku lulusan desain grafis. Desain komunikasi visual. Nyambung ya. Nyambung komunikasi dengan musang. Ya, nyambung sih. Nyambung. Bingung gua nyambung-nyambunginnya. Kok bisa? Nggak laku di situ terus pindah ke hewan gitu apa gimana? Lebih ke hobi aja sih. Aku lebih seneng, lebih merasa ada kehidupan di sana. Oh, emang nggak ada kehidupan ya kalau di desain visual itu ya? Karena kalau di visual grafis itu gitu-gitu aja. Oh, gitu. Jadinya ini otodidak. Otodidak. Belajarnya dari nggak ada ya? Kalau dari pelihara hewan ini ya aku nggak ada. Kan itu ada di video-videonya itu tahu gimana caranya ikan bertelur, ngitunginnya gitu. Di fauna ada nggak di fauna? Ada ya? Ada ya? Oke. Ada dong, ada. Jadi kalau aku tuh ya Forum itu kita bikin. otodidak aja. Hmm. Awalnya tuh iseng ngeliat apa ikan aku tuh kok bentuk mulutnya aneh. Pas Terus aku dikobok. iya aku tangkep, aku buka mulutnya ternyata keluar anakan. Nah dari situ aku terusin budidayanya itulah. Oh gitu. Jadi bisa ngebedain. Ini kayaknya bapak-bapak. Ya Allah jangan deh gue bapak-bapak. Yang di sana aja nggak ada loh ini. Aku juga beberapa kali ketemu bapak-bapak yang mempunyai hobi atau bekerja di dunia perikanan. Ya, aku tidak menyebut instansi. Gak ada aku dengar kayak gini. Mungkin spesifikasinya dulu. Kalau aku kan emang rumahan ya, budidaya rumahan. Mungkin kalau buat yang udah porsi besar lagi beda lagi caranya. Ya kan nggak apa-apa dari yang rumahan itu kan. Malahan kan ini tips baru. Ya. Itu gimana yang dibuka mulutnya itu? Iya, jadi ikan nila tuh kalau ngeremin anakannya dia mulutnya kayak apa ya? Kayak nyimpen makanan. Berarti itu si ceweknya ya? Si ceweknya, si betinanya. Nyimpen makanan di sini kayak kodok aja gitu kembung. Oke. Nah, itu bakal beda banget. Looks-nya kelihatannya itu bakal beda banget. Tapi dibedain nggak sih nanti setelah itu ikan kan ada tuh kalau beberapa ikan itu kan ada setelah diumut di mulut terus dikeluarin terus dipisahin sama jantannya karena takutnya dimakanin anaknya si burayaknya itu. Betul. Ini dipisahin nggak? Harus aku pisahin. Oh. Karena kalau nggak itu tadi ya. dimakanin sama ikan yang lain. Karena dia termasuk kanibal juga tuh. Iya, si ini karena kan belum ikan ngerti, itu. kurang ajar Iya. emang tuh ikan jantan itu. Tapi berarti bisa ngebedain yang cowok sama cewek dong ikan yang cowok. Kalau ngebedain cowok cewek sih nggak bisa. Karena kan memang aku satu kolam aja udah. Nah, cuman aku bisa ngebedain mana yang lagi bertelur, mana yang enggak. Oke. Gitu aja. Karena kebiasaan ya. Karena kebiasaan. Ikan nila aja, nggak sama lele nggak. Ikan nila aja. Nggak. Tadinya aku miara-miara ikan hias gitu. Cuma ya itu. Nggak passion ya? Nggak passion. Passionnya lebih ke pangan ini. Iya. Terus ada apa lagi di rumah? Musang, burung, ikan, ular sih paling dari komunitas sih biasanya suka gitu. main ke rumah. Ular yang warna kuning aku kurang hafal sih. Oh, semuanya pokoknya tuh dikontenin ya? Iya. Bisa semuanya. dapat berapa tuh dari situ? Ya asik. OTW. Kalau aku lebih nggak dari endorse aja sih, Bu. Susah ya. Edukasi ke sekolah biasa. Alah itu nggak seberapa lah duitnya. Justru dari edukasi itu yang besar kan. Enggak endorse yang gede. Enggak. Rate-nya? Besaran dari Ini kalau dari aku iya. ya. Kalau dari aku besaran
edukasi ke sekolah-sekolah karena aku bukan langsung dari sekolahnya, aku dari pemerintah. Oh gitu. Dari pemerintah, Ih, aku dia bolehnya tuh. kolaborasi sama Gue pemerintah. tempelin nih bos. Gue juga bisa kasih edukasi. Boleh. Nanti aku ajak Iya kalau benar edukasi ya. ke Ya, aku sekolah-sekolah. bagian dada-dada ya, dada-dada gitu. Kak, tapi kalau misalnya ya endorse, itu lebih banyak kan yang di endorse itu kakaknya apa hewannya? Coba. Sekarang ke akunya sih kalau sekarang. Wow, jadi udah jadi public figure ya. Kalau dulu, iya dulu ke hewannya. Karena dulu aku cuma ngontenin hewannya aja. Tapi aku kesini-sininya semakin belajar kalau aku cuma ngontenin hewannya, aku nggak punya identitas. Oke. Itu konten diambil orang juga bisa. Iya. Kalau ada akunya nih, mereka udah Nggak otomatis bisa. nggak bakal bisa. Bener. Karena udah ada duit juga sekarang kan, cocok ya kan? Ya, jadi seperti itu. Jadi makanya banyaknya sekarang lebih ke aku sih. Oke. Tapi ada nggak sih main jobnya sendiri selain di dunia? Kan ini pasti dunia yang tidak terfikirkan sebelumnya kan? Aku ada. Aku kebetulan masih karyawan juga ya. Heeh. Aku tim kreatif di PH ada. Oh gitu. Jauh ya. Jadi kita nggak tahu duit itu datangnya dari Iya. mana loh Sobat Fauna. Gitu. Bener kan? Asal konsisten aja. Toh juga itu halal ya kan? Halal. Aduh luar biasa banget. Pengalamannya deh sekarang, pengalaman paling menyedihkan apa nggak punya duit tiba-tiba buat ngasih makan mereka gitu pernah? Nggak pernah sih. Nggak Aku pernah. pengalamannya ke ini aja, ditinggal Anabul aku sih. Anabul, Iya. siapa itu? Si Musang itu? Si musang aku itu. Oke. Aku kalau udah kehilangan mereka tuh kayaknya udah. Belahan jiwa Iya, hilang ya. udah sahabat aku berkurang. Heeh. Kayak gitu sih. Sampai levelnya sampai ngobrol sama mereka. Aku sampai Oh, aku iya, ajak udah ngobrol, sama aku ajak dianya, bercanda kayak gitu-gitu. Ya udah kita gila berarti. Enggak, kita berarti spesial. Kita bisa ngobrol sama mereka. Kadang kan aku juga di rumah orang tua aku suka merawat si Anak-anak itu. anak-anak ini juga. Hmm. Kadang aku kasihan ketika orang tua aku kena gigit. Oh gitu. Beda karena cara asuh ya, Say. karena- Harus tahu handlingnya emang. Karena mungkin nggak kenal juga atau gimana, nggak biasa juga megang ini kan, kena gigit. Ya itu aku merasa bersalah, kasihan aja sih. Oke, tapi udah disuntik rabies kan? Udah. Karena di aplikasi Fauna kita juga ada edukasi tentang binatang apa yang harus diberikan suntik atau rabies. vaksin rabies Oke. gitu. Jadi kalau kalian semua punya hewan-hewan peliharaan di rumah, hewan itu nggak cuman dikasih makan aja, benar? Benar. Itu juga ada perawatannya dan juga harus bagaimana kita itu lingkungannya dijaga seperti apa gitu. Nah jadi juga selain kita hanya ngasih makan, tapi kita itu juga harus tahu bagaimana perawatannya, lingkungannya, dan juga kemampuan kita untuk memiliki atau mengadopsi si binatang ini. Jadi bukan cuma kayak makan udah. Apalagi kan kalau misalnya hibahan tadi harus dicek kan kesehatannya. Betul sebelumnya. banget. Pernah nggak kejadian gitu yang? Aku pernah kejadian, jadi ada Anabul aku ini kesayangan aku banget, namanya Cimot. Setelah beberapa tahun aku miara Cimot, aku dapat hibahan lagi. Posisi Cimot ini udah sama Kak sama Faris. aku, iya udah bertahun-tahun. Udah umur berapa? Kurang lebih 3 tahunan Oke. sama aku. Masih muda ya kalau Masih dulu muda segitu. Masuklah ke aku dapat hibahan lagi, musangnya cakep, cuman obes gitu. Aku nggak tahu ternyata si musang ini datang ke rumah aku ini bawa penyakit. Emang nggak dicek dulu? Nggak ketahuan Kak. Ternyata penyakitnya itu skabies. Oke. Skabies itu juga bisa menular ke manusia. menular. Iya. Ke manusia juga bisa. Itu menular ke musang kesayangan aku ini si Cimot. Cimot ini kan badannya kan memang gembul juga ya. Jadi selain penyakitnya skabies, dia komplikasi kena pernapasan juga. Nah, dari situ musang kesayangan aku, hewan kesayangan aku. Tapi emang sengaja diobesin gitu? Itu aku dapat hibahan sudah sebesar itu. Oh, si Cimot ini. Si Cimot itu. Oke. Kok nggak didietin? Karena kalau didietin juga dia posisinya udah jadi blewer gitu, kulitnya blewer-blewer kemana-mana. Emang dia udah dasarannya ini ya, udah ada bawaan dulu ya? Bawaan penyakit maksudnya? Ya, pas mungkin dihibahin itu? Iya mungkin udah ada bawaan penyakit di pernapasan juga, karena posisinya kan udah besar banget aku dapatnya kayak gitu. Terus ditambah skabies itu ya udah jadi komplikasi. Tapi sempat dibawa ke dokter? Sempet aku cek kesehatannya. Ke Exotic Pet kan dokternya? Tapi ya udah gimana, nggak ketolong. Udah nggak ketolong. Terus sempat dirawat nggak?
Enggak sih, udah aku bawa pulang lagi. Hmm. Cuma dikasih obat-obatan aja. Aku juga ngasih obat-obatan yang alaminya dari dokter juga, tapi emang udah komplikasinya udah parah, nggak ketolong. Nggak ketolong. Cepet ya kalau kayak gitu. Cepet untuk banget, cepet ininya. banget. Karena dia beratnya di obesnya itu sih. Emang berapa sih normal rata-rata berat si musang? Kalau si musang pandan ya, jenis musang pandan, karena si cimot ini jenisnya musang pandan, dia paling 2,5 kilo sampai 3 kilo. Dan itu kan seharusnya dia tiap tahunnya kalau bertambah berat tuh juga harus bertambah umur kan? Bertambah umur. Biar nggak itu obes kan. Paling lama umurnya berapa kalau? Bisa sampai 10 tahun lebih harusnya. Dengan berat? Dengan berat di 3 kilo, 4 kilo. Oke, standarnya ya. Seperti itu ya. Tapi si Cimot itu baru 3 tahun. Udah 21 kilo. Gila. Itu dia. Ya ampun, itu diterima udah kondisi kayak begitu. Udah kondisi besar banget. Itu juga mau diet sih juga kasihan karena kan itu lambungnya dia kalau zaman sekarang dipotong nah, itu. Itu musang itu nggak dikasih makan sedikit juga dia udah ngamuk-ngamuk kan. Iya, gigit-gigit itu teralis. Iya, itu kayak gitu. Karena udah kebiasaan sering makan ya, kalau didietin jadinya suka ngamuk. Bahkan sampai ngejar dia. Iya, aku paham banget. Jadi tuh ya namanya kita hewan peliharaan itu juga harus diatur pola makannya karena mereka itu juga bisa mempunyai penyakit sama seperti kita. Ya kan organnya juga sebenarnya sama juga kan. Kayak kucing aku itu sempet sakit gara-gara dia itu yang tadinya makannya itu cuma sedikit-sedikit, pas sama aku karena lagi new mom gitu kan, ibu yang baru langsung dikasih makan banyak, ternyata itu juga nggak bagus dan itu jadi mesti USG lah, kena pankreasnya lah, ya mungkin sama lah dengan musang ya, akhirnya. Sobat fauna juga kalau nggak dikasih makan juga mungkin kamu kan cuman kan harus teratur, iya. makanya jangan nggak tahu diri tengah malam masih makan, ya kan, cita-citanya kurus, nggak bisa say, ya kan. Nah itu sama aja lah, kita semuanya di binatang-binatang apapun itu juga sama, alangkah baiknya kalau kita teratur dalam memberikan makan. Jamnya itu jangan berubah-ubah. Jangan berubah, konsisten. Kalau sehari 3 kali ya udah, mau tiba-tiba ada apa kek, hewannya gimana-gimana tetap aja, benar nggak? Kalau di rumah gitu juga nggak? Aku di rumah kayak gitu. Tapi aku gimana ya, ngasih makannya tuh aku lihat nih, oh ini udah terlalu besar, aku dikitin makannya. Oh, kuantitinya ya. Kalau yang kekurusan ini aku banyakin. Kayak gitu sih aku di rumah memang aku atur banget pola makan. Kan dia juga ada makan buah, ada makan protein kan. Betul. Nah, itunya gimana pembagiannya itu? Aku kalau buat yang berat-berat seperti daging-dagingan itu aku kasihnya seminggu sekali. Oke. Aku untuk daily-nya itu pakai makanan kucing, cat food. Oh iya? Cat food. Oh gitu, doyan mereka cat food? Doyan. Oh bisa? Bisa. Bisa melihara musang gue juga. Terus buah-buah enggak emang? Buah-buahannya juga, cuman 3 hari sekali, 2 minggu, 2 minggu. Makannya dia yang langsung pluk gitu? Iya. Oh, baru tahu. Kalau bobon itu cepet banget. Oh gitu. Enggak, maksudnya yang si makanan kucing tadi dia makannya juga langsung di kerau-kerau. Oh, di kerau-kerau gitu. Iya, biasa aku main ya ke rumahnya ya. Boleh. Lihat aku gitu. Tapi lucu banget sih, maksudnya kita kan biasanya ngelihat orang itu banyak memelihara burung, ikan. Ini musang loh. Nah, itu jadi keunikan tersendiri sih dari ya, alhamdulillah ada aja rezekinya ya. Alhamdulillah sampai sekarang masih ini ya. Udah bisa kebeli apa? Rumah? Mungkin nyiri gue langsung. Ini mobil udah bisa kebeli. Besok ajarin aku ya. Aku ini gratisan mulu aku. Nggak pernah aku cetak uang kayak gitu. Boleh Kak. Nanti kucing aku juga gembul. Ya intinya kalian harus sayang sama yang kalian punya dulu. Insya Allah itu bakal datangin rezeki ya? Iya, datangin rezeki dengan sendirinya. Iya, aku juga gitu kok. Kalau misalnya ada cowok gitu yang deketin aku, kamu sanggup nggak ini membiayai 2 anakku ini gitu? Itu kan rezeki juga ke aku kan? Ya. Oke, Sobat Fauna, ini seru banget. Kak Faris luar biasa. Terima kasih sudah mau mampir ke Cerita Fauna. Nanti nextnya itu boleh loh. Nanti kalau misalnya ada request, ya kita udah pasti kesana kan. Gue mau bansos. Boleh. Ya kan, nanti kalau misalnya ada request dari Sobat Fauna, boleh nanti di kolom komentar siapa yang mau dibawa ke sini, boleh. Jangan yang serem-serem tapi ya ular nggak usah lah. Boleh, nanti aku bawain yang lucu-lucu. Iya, yang lucu-lucu. Iya, boleh. Nah, jangan lupa juga buat kalian semua yang nanti pengen banyak lagi tahu tentang dunia hewan itu seperti apa, langsung aja download Fauna di handphone kalian, cepetan. Nggak gede-gede amat kok. Mau sharing-sharing tanya jawab sama aku di sana juga. Iya, bisa. Iya, masa Pak Eko.
Pokoknya ditunggu aja nanti kerjasamanya, kolaborasinya. Terima kasih Sobat Fauna. Temukan berbagai macam informasi menarik mengenai dunia hewan hanya di Fauna Apps. Download sekarang.